dengan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Nama saya Agus Siswanto, CPG Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Kali ini saya akan membawakan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kang Guru berburu merak ke Bekasi membeli keramik. Mari menjadi guru penggerak, tingkatkan kompetensi coaching untuk supervisi akademik. Untuk memulai kegiatan koneksi antar materi akan saya sampaikan tujuan pembelajaran khusus, yaitu CPG menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi dari modul 2.3. Yang pertama adalah pengertian coaching. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana coach memfasilitasi dan meningkatkan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coachee. Untuk dapat berhasil dalam kegiatan coaching, seorang coach seharusnya memiliki sebuah paradigma berpikir, yaitu yang pertama, fokus kepada coachee, yaitu rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, coach bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, coach memiliki kesadaran diri yang kuat. Kemudian yang keempat, seorang coach harus dapat melihat peluang baru dari masa depan. Untuk menjadi seorang coach yang handal, seorang coach harus berpegang pada 3 prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti mereka setara, nggak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan potensi. Untuk dapat memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan harus diakhiri dengan suatu rencana tidak lanjut yang dapat diputuskan oleh rekan yang dikembangkan atau coachee. Kemudian yang ketiga adalah proses kreatif. Hal ini merupakan hal yang dilakukan melalui sebuah percakapan 2 arah, yaitu antara coach dan coachee. Hal ini untuk memicu proses berpikir coachee, memetakan, untuk menggali situasi, dan menghasilkan ide-ide baru dari coachee. Pemikiran reflektif pembelajaran saya, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh. Dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching. Coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, kemudian yang kedua adalah kegiatan observasi atau pelaksanaan, kemudian yang ketiga adalah pasca observasi atau tidak lanjut. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait dengan pengalaman belajar. Yang pertama adalah sebuah kecemasan dan kegelisahan sebelum mengetahui isi materi dalam modul 2.3 ini. Saya merasa sedikit cemas karena khawatir saya tidak mampu untuk memahami dan mengaplikasikan coaching dalam pembelajaran. Yang kedua adalah perasaan tertarik. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, kemudian saya belajar dari eksplorasi konsep. Hal ini menjadikan saya menjadi tertarik dalam mendalami isi modul ini. Yang ketiga adalah perasaan bahagia dan gembira. Saya merasakan sebuah perasaan gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan dalam ruang kolaborasi dan mengaplikasikannya dalam demonstrasi kontekstual. Kemudian yang keempat adalah perasaan optimis dan percaya diri.
saya optimis dan lebih percaya diri untuk mampu mengaplikasikan coaching di dalam pembelajaran di sekolah saya di mana saya bekerja. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar, yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sama JGP saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi, dan kemudian kami mempraktekkan secara langsung dalam tugas demonstrasi kontekstual, yaitu baik saya berperan sebagai coach, sebagai coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya kira dari 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot perlu diperbaiki karena ini adalah sebuah proses latihan, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar saya dapat menggali informasi permasalahan dari seorang coachee, sehingga dari situ seorang coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri tanpa harus merasa saya gurui atau saya intervensi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai yaitu saya mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik saya sebagai coach, sebagai pengamat maupun sebagai coachee dalam praktek demonstrasi kontekstual. Pada saat saya mempraktekkan coaching, saya harus mampu dan berusaha mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi. Saya harus belajar bagaimana cara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Kemudian saya harus mengendalikan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, saya juga harus bersabar. Saya tidak serta-merta mengiyakan apa yang disampaikan oleh coachee, dan saya senantiasa berusaha untuk menggali lebih jauh potensi-potensi coachee tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Analisis implementasi dalam konteks JGP. Hal ini akan memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh, yaitu bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Untuk dapat menerapkan prinsip coaching dalam supervisi sekolah, yaitu kepala sekolah harusnya memiliki pengetahuan yang dalam tentang coaching dalam supervisi akademik. Kemudian kepala sekolah berinisiatif untuk mengaplikasikannya di dalam kegiatan sekolah tersebut. Kemudian kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja atau menjadi tugas rutin dari kepala sekolah, namun bagaimana supervisi harus bisa dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi di kelas saja, akan tapi bagaimana hal ini bisa menjamin bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid terlaksana di sekolah tersebut. Kemudian kepala sekolah juga harus mampu melakukan observasi dengan percakapan pra-observasi, kemudian ada juga reflektif dari pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mampu mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan pada kegiatan setelah observasi atau pasca observasi, kepala sekolah hendaknya memberikan umpan balik yang membangun terkait pelaksanaan observasi yang telah dilakukan terhadap salah seorang guru di sekolah tersebut. Dalam mengaplikasikan coaching di sekolah itu tidak mudah, ada banyak tantangan dan juga banyak hambatan
jalan yang harus kita lalui. Akan tetapi sebagai guru penggerak kita harus senantiasa mencari jalan, mencari solusi bagaimana agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Adapun tantangan dalam implementasi coaching di sekolah yaitu seringkali supervisi akademik hanya dilihat sebagai proses yang bersifat satu arah atau up down dari kepala sekolah kepada guru. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya dilakukan dalam satu kali dalam semester atau bahkan dalam 1 tahun. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam melaksanakan tanggung jawab mereka untuk mengevaluasi tenaga pendidik yang ada di bawah kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian bagaimana alternatif dan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar yang aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan, dan coach lebih banyak memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach. Kemudian dari situ seorang coach membutuhkan sebuah keterampilan komunikasi yang lebih untuk melakukan coaching. Hal ini untuk menemukan sebuah komitmen dalam rangka menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh coaching. Terkait pengalaman masa lalu, yaitu saya pernah supervisi oleh kepala sekolah saya dan juga oleh kepala sekolah. Namun saya kira kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas beliau menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna dari supervisi yang telah dilakukan. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan praobservasi dan kegiatan refleksi pasca observasi, sehingga hal itu hanyalah sebatas pemberian nilai saja atau sebatas kegiatan rutin dari beliau. Dan di sini saya tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa potensi-potensi yang ada pada diri saya, sehingga saya merasa belum menemukan sebuah solusi dari kegiatan supervisi akademik tersebut. Penerapan di masa mendatang, saya kira supervisi akademik adalah sebuah kegiatan yang baik yang harus terus dilaksanakan. Akan tetapi kemudian ke depannya harapan saya supervisi dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik. Hal ini untuk menjamin sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid tetap terlaksana pada sekolah tersebut. Sebaiknya dalam pelaksanaan supervisi akademik, kepala sekolah menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan guru yang disupervisi tersebut. Sekarang saatnya saya mencoba untuk mengoneksikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan dengan 3 cara, yaitu melalui minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan juga profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan oleh seorang coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Koneksi materi modul 2.3 dengan modul 2.2. Bapak Ibu guru hebat, ada beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan pembelajaran sosial emosional sesuai prinsip Castle, yaitu dalam rangka meningkatkan 4 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini KSE digunakan oleh seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coaching.
Hal ini agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, serta akan dapat menimbulkan rasa empati dan rasa sabar, serta dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga hal ini akan sangat membantu coachee dalam rangka mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi tanpa merasa digurui dan tanpa rasa diintervensi oleh coach. Peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional KSE. Di dalam mempraktekkan sebuah kegiatan coaching, seorang coach harus mampu mempraktekkan alur tirta sebagai alur percakapan coaching. Hal ini penting bagi coach untuk dapat menghadirkan diri secara penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah dipelajari dari modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee. Kemudian coach harus dapat mendengarkan secara aktif menggunakan rasa. Hal ini adalah keterampilan yang sangat penting bagi seorang coachee dalam rangka meningkatkan keterampilan sosial emosionalnya, sehingga hal tersebut akan dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dalam rangka meningkatkan kompetensi saya dalam hal coaching, saya belajar dari beberapa sumber, yaitu dari YouTube, saya nonton video yang ada di YouTube, kemudian saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat. Selain itu, saya juga membaca artikel-artikel online yang memperkaya pemahaman saya tentang coaching. Salah satunya yaitu yang disampaikan oleh Bapak Aspin Mopangga, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Dalam artikelnya beliau mengatakan bahwa pendekatan coaching menjadi salah satu alternatif pilihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran. Coaching dipilih karena merupakan suatu bentuk intervensi pengembangan potensi individu, yaitu guru yang berfokus pada target spesifik melalui sebuah percakapan dan observasi yang dilaksanakan oleh coach dalam suasana hubungan manusiawi yang akrab dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Pendekatan coaching dipilih karena pendekatan ini menciptakan komunikasi positif sejak awal, sehingga hal tersebut menjadi hal positif untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap guru. Pendekatan coaching digunakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam meningkatkan perkembangan kognitif anak. Demikian tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kang guru berburu merak, bertemu katak memakan ikan. Mari menjadi guru penggerak yang senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan demi inspirasi Indonesia. Salam dan bahagia.